masukkan kemana wis, aku wis monggo kerso. Umur 76 tahun. Kalau saya mau dikandangkan kandangkan lah. Enggak ada lagi. Rakyat, mari gulingkan, itulah. Baru mungkin nanti akan terguling. Walaupun resikonya kita sendiri yang akan terguling. Nggak apa-apa, itu risiko perjuangan. Mari kita sekarang berpikir jernih, lalu kita akan memakzulkan, kita akan menggulingkan, ganti. Karena kalau tidak tergantikan sekarang, tidak gulingkan sekarang, nanti setelah pemilu berjalan dengan begitu aja, selamat ya. Apa yang kita peroleh, mari kita terengah-engah untuk membayar hutang yang dibuat oleh mereka. Terus terang saya datang ke sini, saya merasakan 20 tahun yang lalu. 2003 saya di sini sebagai ketua harian, merangkap ketua 1, di mana ketua umumnya adalah para pendukung dan simpatisan Amin Tiasno Darto. Tidak ada yang berubah sama gambar ini. Cuman 2 gambar yang di depan atas ini yang berubah yang terus terang saya katakan nggak terlalu berkenan saya ya. Dan kehadiran di sini juga saya berterima kasih, saya diajak bicara sini karena pada waktu di gedung MPR saya tidak bisa hadir, juga Pak Narko tidak bisa hadir pada waktu itu. Tidak tahu saya ada kegiatan apa ya. Terkadang banyak hal-hal yang saya tidak bisa hadir waktu itu, karena saya termasuk orang yang mungkin di grupnya perubahan di tempatnya apa ini 2 orang yang sulit dikendalikan katanya. Masa bodoh mau dibilang apa masa bodoh. Tapi yang perlu saya kira kehadiran kita di sini, terus terang saya katakan, saya juga heran pada saat ini kalau saya bandingkan dengan tahun 98, karena 98 saya pelaku. Situasi ini sebetulnya sudah sangat-sangat jauh dari yang dulu, sangat-sangat kurang ajar dari yang dulu. Saya heran kok masih kita cari ya DPR supaya memakzulkan ini. Nggak bisa. Karena apa? DPR siapa? DPR bukan punya rakyat, bukan rakyat. DPR itu milik partai. Naif di republik ini ya, negara yang sebesar ini hanya dikendalikan oleh 9 partai yang quote and quote kalau mau saya katakan seperti pernyataan saya yang dulu, itu 9 partai itu ndak ada itu yang namanya legal standing dari rakyat, nggak ada. Terserah saya mau diapakan ngomong ini, tapi saya belak-belakan aja. Jadi kalau kita masih judulnya ini DPR memakzulkan Jokowi segera, nggak bakalan terjadi sampai kapanpun. Karena apa? DPR bukan milik rakyat, DPR milik partai. Naif, hampir 300 juta manusia di Indonesia dikendalikan oleh 9 partai yang saya kira nggak tahu kita di mana legal standingnya. Ya, seperti pernyataan saya yang lalu, legal standingnya hanya pada apa? Karena mereka tajir, punya duit, bisa bentuk partai. Dan sekarang untuk bisa mendapatkan suara dari rakyat, bekerja sama dengan oligarki ekonomi, masuk banyak situ. Jadi oligarki politik ketemu dengan oligarki ekonomi yang tidak berlandaskan kepada rakyat, maaf saya katakan, tidak akan ada makzulkan itu.
Mungkin nanti kalau judul ini kita robah, bukan DPR memakzulkan, enggak. Mungkin katanya lain, mungkin katanya adalah bukan rakyat gulingkan Jokowi. Ya. Bayangkan berapa peraturan yang dilanggar, kita diamkan saja. Termasuk ijazah palsu, didiamkan saja. Dianggap bodoh kita ini semua. SMA-nya nggak jelas, sarjananya ini dokter Andes kayak apa, insinyur nggak jelas. Kalau ditanyakan kepada saya, ikhlas saya untuk menjadikan dia pemimpin? Enggak. Karena apa? Saya bilang, saya mendapatkan kedudukan sampai sekarang itu, saya jelas, saya ikuti aturan pemerintah. Saya masuk Akabri, saya di Kelapa saya ikuti, Sesko TNI, Sesko Angkatan saya ikuti, Sesko TNI saya ikuti, Lemana saya ikuti, saya ikuti. Terus saya sekarang ngurus patuh dan mengabdi pada ini. Nah, saya tidak bisa. Saya anggap semua partai itu yes, hanya karena untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk kekuasaan, mereka iya saja. Diikat melalui hukum yang ada, panggil, saya tidak masuk penjara, digantung. Ini sekarangnya terjadi. Saya mikir, apa ini mau terus? Apa ini kita mau terus? MPR seperti mau terus ini? Enggak. MPR kita enggak, bukan kedaulatan rakyat. MPR dulu MPR itu betul-betul berdaulat. Presiden itu mandataris daripada MPR. Sekarang enggak. Begitu dilantik jadi presiden enak saja. Saya pindahkan ibu kota ke sana. Di mana itu? Siapapun investor masuk sana 100 berapa itu? 60 tahun atau berapa? Ya Allah, saya bilang. Negara siapa? Punyamu apa? Saya pikir. Nah, anak akan masuk menjadi kontestan di presiden, wakil presiden. Peraturan enggak mungkin, peraturan dirubah, peraturan dipaksa. Ini enggak negara demokrasi. Jadi saya diundang ke sini bersama-sama dengan rekan-rekan, saya senang. Ya ada wartawan juga. Ya ini mentor saya di wartawan ini ada Pak Edi Mulyadi. Terserah Pak Edi, masukkan kemana wis, aku wis monggo kerso. Umur 76 tahun. Kalau saya mau dikandangkan, kandangkanlah. Enggak ada lagi. Nggak ngerti saya di mana sekarang, negara ini seperti apa, dikelola seperti apa. Kalau dilihat kontestasi ini ada 3 calon, di mata saya hanya dua koalisi perubahan sama lainnya. Itu yang kita lihat nanti seperti apa, saya nggak tahu. Lainnya itu nanti tinggal diatur aja siapa yang akan masuk. Itu menjadi lawan perubahan. Perubahan pun saya juga masih meragukan apa mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena solusi Republik ini kalau menurut saya adalah tidak ada lain, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu warisan daripada leluhur kita, pendahulu kita yang otaknya jernih, tidak bernafaskan kekuasaan. Kembali. Karena apa? Di Republik ini belum pernah 1 detik pun kita lakukan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Belum. Kalau kita ingin tekuni, kita lihat betul-betul Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, sebetulnya itu apa sih itu? Itu jati diri bangsa, jati diri rakyat kita yang agamis, ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, jati diri kita. Semua umat beragama itu adalah umat yang betul-betul kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka selalu saya mengatakan itu, sudah Komnas HAM apa segala, tinggalkan aja, ganti dengan Komnas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Karena kalau kita bilang HAM, Amerika itu HAM, dihajarnya habis-habisan itu Irak pada waktu itu, dan ternyata tidak terbukti, sudah dimatikan itu Saddam Hussein, tidak terbukti apa yang dituduhkan. Sekarang dia lagi berpihak lagi pada Israel, dibom habis-habisan itu. Masih dibenarkan Israel. Saya nggak ngerti mana. Ya mungkin ini bagian daripada langkah akan kiamat ini. Ya, sudah habis-habisan manusia diperlakukan secara biadab dan yang biadab itu dibela. Ya, ini saya nggak ngerti. Sampai akhirnya merambat ke negara kita.
yang rakyatnya belum tuntas pengetahuannya tentang Yahudi, tentang Israel, harus berpihak, dibenturkan. Dan ini tidak peduli, saya bilang gitu. Jadi kalau di sini disebutkan, mari kita makzulkan Jokowi, ini nggak jalan terus-terus. Ini harus rubah. Rakyat, mari gulingkan, itulah. Baru mungkin nanti akan terguling. Walaupun resikonya kita sendiri yang akan terguling. Nggak apa-apa, itu risiko perjuangan. Ini yang saya ingin sampaikan juga pada lama ini sebetulnya. Petisi 100 ini sudah digaungkan, bukan di sini saja. Di MPR sudah digaungkan. Di Nusantara 3 atau Nusantara 4. Didengar, nggak dengar, nggak ada. Karena sekarang ini udah nggak ada malu, Padahal ciri daripada manusia yang beradab itu adalah malu. Ini sudah tidak ada lagi malu, nggak ada malu. Kalau orang Betawi ngatakan, lu mau ngomong apa kek, masa bodoh, gua berkuasa. Itu yang dilakukan. Nggak ada malu. Karena apa? Malu itu hanya milik orang yang beradab. Kalau orang tidak punya malu, berarti orang itu tidak beradab. Kalau orang tidak beradab, bahasa yang benarnya apa? Biadab. Ya, biadab. Ini mau kita teruskan ini, saya bilang gitu. Enggak. Saya rasanya itu sampai sekarang, ya bilang gitu. Rasa berdosa saya ikuti ini pemerintah yang ilmunya nggak benar. Iya tuh. Pak Lebur nih, malu. Yang boleh dari bisa di Pak. Konsultasi ngomong-ngomong dengan sakitnya. Mentor saya banyak. Mentor senior saya itu Pak Kwikiangi. Dia masih 55 miliar untuk modal pilkada. Mentor saya lainnya adalah Sofi Ma'arif. Kemudian Pak Solehudin Wahid. Saya selalu ikuti rapat mereka itu di Jalan Tambak nomor 27 itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tinggal sekarang mengalir pada mentor-mentor saya yang junior. Mentor saya junior di sini ada itu. Tadi Pak apa? Ya, sini ada tuh gambarnya tuh. Nah, Pak Antoni, mentor junior saya. Pak Edi Mulyadi ini mentor saya untuk dia apa? Untuk di pemberitaan. Semua saya anggap itu mentor saya apabila bisa memberikan atau menampilkan ujaran kebenaran. Walaupun mungkin risikonya sekarang ini orang mengenai ujaran kebenaran lebih berbahaya daripada ujaran kebenaran. Putar bertalit, kita mulai lagi. Ke depan saya kira, kalau kita masih seperti ini, DPR makzulkan Jokowi, enggak bakalan. Siapa DPR itu? Itu mungkin juga yang diperjuangkan oleh Lanyala. Dia tidak ingin DPR yang seperti ini. DPR tidak Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai. Tetap aja dia nyanyi-nyanyi di istana itu, kipas-kipas itu, nggak bakalan turun loh. Ya, jadi kalau menurut saya ke depan, ayo mari kita berpikir lebih logis, mari kita berpikir sesuai dengan apa rakyat. Kalau mau turunkan, rakyat turunkan. Kalau mau gulingkan. Tapi kalau masih DPR kayak, ya udah, nggak ada. Legal standingnya pada rakyat juga tidak ada. Mari kita sekarang berpikir jernih. Lalu kita akan memakzulkan, kita akan menggulingkan, ganti.
mumpung. Karena kalau tidak tergantikan sekarang, tidak gulingkan sekarang, nanti setelah pemilu berjalan dengan begitu aja, selamat ya. Apa yang kita peroleh, mari kita terengah-engah untuk membayar hutang yang dibuat oleh mereka. Ini yang akan kita wariskan. Saya tidak berpanjang lebar untuk ini. Kalau memang kita meniat kembalikan semangat itu kepada tahun 98. Tahun 98 bisa terguling, semangatnya adalah semangat pada kaula muda, semangat daripada beserta dengan TNI, dengan ABRI bisa keluar. Tapi kalau sekarang saya semakin pesimis. Kenapa? Tidak ada yang harus kita ajar. Mau sekarang netral, polisinya, TNI-nya enggak. Tidak akan netral. Semua diambil dari Solo, bagaimana mau netral? Utang budi semua mereka itu. Sekarang digilir. Selama pemilihan daripada TNI dan polisi tidak sesuai dengan meritokrasi pemilihan itu, tidak akan ada netral. Tidak ada netral. Omong kosong netral itu. Itu saja yang mari kita lihat ke depan itu. Kalau saya pribadi, saya tidak ingin pemilu itu berjalan apa adanya, sesuai dengan enggak. Berjalan dengan sesuai hakul yakin 100% rakyat kalah. 100%. Semua ada pada dia. Mau bilang apa? Pegawai, TNI, polisi, uang, hukum, apa lagi? Ada semua pada mereka. Mau menang kita seperti yang mereka inginkan. Tidak. Ya. Mari kita kasihani, kita jangan hanya seperti yang sekarang ini katakan. Dibentuk semua undang-undang, dibentuk apa? Tapi hanya untuk kepentingan, dibentuk apa? Tapi hanya untuk kepentingan mereka, hanya untuk kepentingan kekuasaan. Dan tidak akan mungkin kita akan mendapatkan kembali kedaulatan rakyat itu. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.